Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi nama saya adalah Mika Marseli, biasa dipanggil Bu Mika. Dalam hal ini saya adalah dosen pengampu teman-teman pada mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, sebagai informasi tambahan, saat ini saya sedang menjalankan tugas belajar pada program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Airlangga mulai bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang. Mohon doanya teman-teman, semoga Bu Mika cepat selesai dan segera dapat berjumpa dengan teman-teman di kampus seperti itu. Baik, jadi teman-teman tidak akan berlama-lama. Di awal ini Bu Mika akan menjelaskan rencana gambaran perkuliahan kita selama satu semester itu seperti apa dan bagaimana kontrak kuliah kita seperti itu. Nah, jadi di sini Bu Mika sudah mencantumkan semua informasi pembelajaran kita serta bahan-bahan pembelajaran kita di dalam LMS Polinema. Jadi teman-teman seperti biasanya teman-teman bisa akses di menu siakatnya teman-teman, kemudian teman-teman masuk ke menu LMS Polinema seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman dalam hal ini mata kuliah akuntansi sektor publik beban SKS-nya 3 SKS dan kita setiap minggunya melakukan 2 kali pertemuan. Jadi di dalam 1 kali pertemuan kita bertemu selama 3 SKS atau 150 menit dan kita berjumpa 2 kali dalam 1 minggu untuk mata kuliah akuntansi sektor publik ini begitu. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan mungkin teman-teman agak bingung gitu ya, apa sih mata kuliah akuntansi sektor publik ini begitu kan? Karena sebelum-sebelumnya kan teman-teman terbiasa belajar akuntansi untuk organisasi bisnis menggunakan standar akuntansi untuk organisasi profit seperti itu. Nah, di sini mata kuliah akuntansi sektor publik ini memiliki definisi dan standar yang berbeda dengan organisasi bisnis. Oleh karena itu, dalam hal ini deskripsi mata kuliah ini yaitu fokusnya adalah membahas perbedaan. Pertama-tama, teman-teman harus memahami perbedaan karakteristik antara organisasi nirlaba dan pemerintahan. Seperti itu, pemerintah ini ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, di mana organisasi nirlaba dan organisasi pemerintah ini disebut dengan organisasi yang non-profit oriented begitu. Nah, apa sih perbedaan karakteristik antara organisasi non-profit oriented ini dengan organisasi bisnis atau yang orientasinya pada profit seperti itu? Kemudian yang selanjutnya, setelah teman-teman memahami perbedaan karakteristik antara kedua organisasi tersebut, teman-teman juga harus paham, kita akan belajar bersama untuk memahami bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip akuntansi organisasi nirlaba dan pemerintahan itu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita juga akan mempelajari sistem tata kelola keuangan untuk organisasi nirlaba dan juga pemerintahan. Selanjutnya setelah kita memahami sistem tata kelola keuangan, maka kita juga akan mempelajari bagaimana caranya menyusun laporan keuangan baik pada organisasi nirlaba maupun pada pemerintah pusat maupun daerah. Namun utamanya kita akan berfokus kepada pemerintah daerah seperti itu. Nah, dalam hal ini teman-teman, kalau teman-teman biasanya di organisasi bisnis terbiasa mengacu kepada standar akuntansi keuangan berbasis IFRS gitu ya. Nah, dalam akuntansi sektor publik ini, teman-teman mengacu pada standar akuntansi keuangan dan pemerintahan, jadi ada sendiri seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari proses penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba, kita juga akan mempelajari pengukuran kinerja organisasi nirlaba dan pemerintah pusat dan daerah itu seperti apa. Intinya gambarannya seperti itu. Sehingga harapannya teman-teman nanti di akhir pembelajaran setelah teman-teman menyelesaikan mata kuliah akuntansi sektor publik ini, harapannya setidaknya teman-teman itu mampu memahami, mampu menguasai keempat capaian pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama yaitu teman-teman mampu menyusun memahami kebijakan akuntansi untuk entitas organisasi nirlaba dan pemerintahan. Yang kedua, teman-teman juga diharapkan mampu menyusun laporan keuangan baik untuk entitas nirlaba maupun pemerintahan, sehingga nanti barangkali teman-teman setelah lulus
teman-teman bekerja di entitas nirlaba seperti yayasan amal yang besar seperti itu, atau teman-teman bekerja di pemerintah daerah. Nah, teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah ini ketika bekerja. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman diharapkan juga mampu memanfaatkan informasi tentang kondisi dan kinerja keuangan entitas organisasi nirlaba untuk pengambilan keputusan. Jadi tadi dari informasi yang ada, kita nilai bagaimana kinerja organisasi sektor publik ini sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu teman-teman harus bisa menjelaskan, setidaknya memahami dan bisa menjelaskan sistem tata kelola keuangan entitas organisasi nirlaba dan pemerintahan itu seperti apa. Baik, jadi itu gambaran. Yang pertama tadi deskripsi mata kuliah, yang selanjutnya ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian yang selanjutnya teman-teman di sini Bu Mika akan menjelaskan referensi yang kita gunakan selama kita menempuh perkuliahan. Jadi di sini Bu Mika bersama dengan tim kebetulan telah mengembangkan satu buku ajar untuk mendukung mata kuliah akuntansi sektor publik ini berbasis augmented reality, dan juga Bu Mika bersama tim telah mengembangkan 2 aplikasi pembelajaran juga untuk materi akuntansi entitas non-laba dan juga akuntansi pemerintah daerah berbasis augmented reality gitu. Jadi yang pertama ini setidaknya ada buku ajar yang dikembangkan oleh Pak Imam Mulyono, Bu Eki, dan Bu Ameriska dalam bentuk cetak. Kemudian yang kedua ini adalah buku ajar berbasis augmented reality seperti ini teman-teman. Jadi ini buku ajar yang membahas tentang akuntansi entitas non-laba. Karena di sini sangat berbeda sekali karakteristiknya dengan organisasi bisnis. Nah, dalam hal ini Bu Mika dan tim juga melengkapi dengan contoh kasus berdasarkan standar akuntansi terbaru untuk entitas non-laba. Jadi kalau dulu masih PSAK 45, sekarang mulai dari tahun 2019 kalau tidak salah atau 2020 itu sudah berganti menjadi ISAK 35. Sehingga bahan ajar yang teman-teman terima ini insya Allah sudah terupdate seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, selain ada buku di sini yang diterbitkan oleh Polinama Press, kami tim dosen akuntansi sektor publik melakukan riset. Di sini juga mengembangkan ini teman-teman, aplikasi yang namanya Arpusea, Augmented Reality on Public Sector Accounting begitu. Jadi di sini kami mengembangkan sebuah aplikasi berbasis augmented reality. Jadi teman-teman untuk menginstalnya bisa klik di sini, ini adalah manual book, sehingga di situ nanti tertera petunjuk bagaimana untuk melakukan instalasi dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi teman-teman ketika pengen belajar akuntansi sektor publik masih bingung gitu ya, nggak perlu bingung-bingung di kelas, bolehlah di rumah nanti rebahan sambil lihat HP, scan-scan marker yang sudah ada di manual book ini, maka akan tampil materinya begitu. Kemudian bahan pendukung selanjutnya, referensi pendukung selanjutnya yaitu ini ISAK 35. Dalam hal ini sebenarnya juga sudah Bu Mika tautkan di aplikasi Arpusea ya teman-teman. Jadi ada di sini, bisa di-download di sini juga. Nanti ada menu otomatis download ketika teman-teman mungkin bingung mencarinya. Kemudian yang kelima, di sini juga ada aplikasi lanjutan. Jadi yang pertama kan membahas gambaran akuntansi sektor publik itu seperti apa. Terus kemudian akuntansi untuk entitas non-laba itu seperti apa. Nah, di sini lanjutannya aplikasi pembelajarannya yang berjudul Akpemda AR atau akuntansi pemerintah daerah berbasis augmented reality ini membahas tentang bagaimana sebenarnya pencatatan akuntansi di pemerintah daerah. Ini juga dikemas dalam satu genggaman. Teman-teman bisa menginstal aplikasi ini melalui link ini adalah manual booknya. Seperti itu, nanti teman-teman bisa belajar di rumah dimanapun dan kapanpun seperti itu. Nah, referensi yang selanjutnya yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 tahun 2010 yang kita acu. Terus kemudian Permendagri 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis accrual pada pemerintah daerah, dan PMK tentang penyusunan laporan kementerian dan lembaga. Baik, yang selanjutnya, jadi Bu Mika sedikit memberikan gambaran. Jadi pertemuan kita dalam satu semester itu ada 17 kali, ada 17 minggu totalnya teman-teman. Untuk 15 minggu itu kita gunakan untuk belajar.
dengan durasi 2 kali 50 menit. Ini maksudnya 2 kali pertemuan ya teman-teman ya dalam 1 minggu. Itu untuk pembelajaran tatap muka seperti itu. Kemudian yang 2 kali 50 menit itu untuk mengerjakan tugas struktur seperti itu, dan yang terakhir 2 kali 50 menitnya alokasinya digunakan untuk mengerjakan tugas mandiri. Nah, selanjutnya nanti Bu Bika akan menjelaskan bentuk tugas terstruktur dan tugas mandiri itu seperti apa. Kemudian yang selanjutnya di sini di sela 15 minggu ini, kalau tidak salah di minggu ke-3 dan minggu ke-10 nanti akan ada kuis teman-teman ya. Jadi kuisnya ada 2 kali, 1 kali sebelum ujian tengah semester dan 1 kali sebelum ujian akhir semester. Kemudian yang selanjutnya di sini 2 minggu yang tersisa itu adalah untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, seperti yang Bu Mika jelaskan tadi, media pembelajaran yang kita gunakan ini selain textbook dan informasi-informasi yang bisa kita download di Google, ini juga ada aplikasi Arposia dan Augmenta AR yang berbasis augmented reality seperti itu. Jadi gambarannya adalah cara kerjanya, teman-teman install di HP, kemudian kalian tinggal scan gambar-gambar yang udah Bu Bika taruh di manual book, nanti akan muncul materinya baik secara animasi dan lainnya seperti itu. Kemudian untuk metode pembelajarannya kita menggunakan problem based learning. Jadi nanti setelah kita selesai membahas materi, Bu Bika akan memberikan kasus untuk bisa dianalisa, dikonstruk, diselesaikan pemecahannya oleh teman-teman secara berkelompok. Oleh karena itu di sini pembelajarannya menggunakan collaborative learning, yaitu teman-teman bekerja bersama dengan teman-teman lainnya untuk menyelesaikannya begitu. Nah, yang selanjutnya terkait tugas individu, teman-teman. Jadi kan tadi ada tugas mandiri. Tugas mandiri ini maksudnya adalah tugas individu ya, teman-teman. Berupa apa? Yaitu pembuatan mind mapping materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut gitu. Jadi di awal perkuliahan, Bu Mika akan kasih waktu jeda sebentar begitu sebelum kita memulai pembelajaran tatap muka untuk teman-teman bisa finalisasi mapping materi. Jadi sebelum masuk ke kelas teman-teman harus udah baca duluan seperti itu. Tentunya ya, kan teman-teman juga nanti akan mengerjakan presentasi. Kemudian tugas mahasiswa yang kedua yaitu tugas terstruktur. Nah, kalau tugas terstruktur ini teman-teman melakukannya secara berkelompok. Dalam hal ini nanti akan ada 15 topik yang akan teman-teman presentasikan dan teman-teman kaji, sehingga silakan untuk membagi kelompok maksimal 3 orang dalam satu kelompok. Di sini apa sih tugasnya terstruktur ini? Jadi di sini intinya adalah di aplikasi Arposia dan juga Augmenta AR itu sebenarnya kan Bu Mika bersama dengan tim sudah menyajikan informasi atau materi-materi poin-poin seperti itu ya. Nah, teman-teman coba analisa, sekiranya ada informasi yang belum Bu Mika sajikan di situ, teman-teman presentasikan kembali di kelas. Jadi intinya di kelas ini adalah mengulang pemahaman teman-teman atas akses materi yang ada pada aplikasi ditambah dengan pendalaman materi. Jadi teman-teman harus memperbanyak sumber referensi yang terpercaya untuk bisa menambah informasi sehingga pemahaman yang ada di kelas ini bisa menjadi lebih dalam dan lebih kaya seperti itu. Nah, setelah teman-teman itu melakukan eksplorasi, disajikan di dalam PowerPoint seperti itu, teman-teman presentasikan di depan kelas seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman di sini yang perlu menjadi perhatian adalah nilai akhir teman-teman itu merupakan penggabungan dari prosentase-prosentase ini. Jadi untuk UTS teman-teman itu prosentasenya 25%. Jadi usahakan semua tahapan itu dilaksanakan dengan serius gitu. Terus kemudian untuk ujian akhir semester itu 30%. Sementara untuk kuis, 2 kali kuis tadi itu prosentasenya 20%. Dan untuk tugas di sini ada tugas terstruktur dan juga tugas mandiri, itu porsinya cukup besar teman-teman, 25%. Hampir sama dengan UTS. Jadi apa dalam hal ini? Bu Mika ingin menghargai kerja keras teman-teman di dalam prosesnya. Jadi Bu Mika tidak hanya melihat hasil, tapi prosesnya teman-teman dalam mempelajari mata kuliah akuntansi sektor publik ini begitu. Dibagi dengan 100 maka nanti akan muncul nilai akhirnya teman-teman dengan konversi nilai seperti ini, dimana jika teman-teman mendapatkan nilai 80 sampai dengan 100 maka akan mendapatkan nilai A,
dan kemudian 73 sampai dengan 80 B+ dan selanjutnya sesuai dengan pedoman polinema begitu ya. Nah, sebagai gambaran teman-teman, untuk materi ini sudah ada di LMS juga semuanya. Materi ini di minggu pertama setidaknya kita akan membahas tentang perbedaan karakteristik organisasi nirlaba dan pemerintah dengan organisasi bisnis. Kemudian yang minggu kedua kita akan membahas prinsip-prinsip akuntansi entitas non-laba dan penyusunan laporan keuangan seperti itu. Selanjutnya di minggu ketiga kita akan membahas pengukuran kinerja entitas non-laba, dan selanjutnya di minggu-minggu selanjutnya kita akan membahas gambaran tata kelola keuangan negara dan daerah itu seperti apa, bagaimana proses perencanaan penganggarannya, pelaksanaan penata usahaan keuangan pemerintah. Baru di minggu ketujuh ini masuk ke sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Jadi nyambung ini, tidak sendiri-sendiri, tidak, jadi nyambung. Karena nanti di akhir akan melakukan konsolidasi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, baru setelah itu nanti akan masuk akuntansi per akun. Jadi bagaimana sih akuntansi pendapatan dan piutang itu, begitu. Belanja beban itu seperti apa, dan di minggu ke-9 nanti kita ujian tengah semester, begitu ya teman-teman ya. Sampai di akhir, ini terakhir minggu ke-16 membahas pengukuran kinerja pemerintah daerah. Baik, yang selanjutnya teman-teman, jadi ini adalah email Bumika. Jadi misalkan teman-teman merasa kebingungan atau apa, ingin menanyakan sesuatu, silahkan email saja ke kedua email ini. Feel free, ini setiap saat saya akses, dan boleh juga teman-teman menghubungi saya via WhatsApp. Ini ada nomor WhatsApp-nya ya. Nah, silahkan saja, anytime untuk teman-teman, untuk peningkatan pemahaman teman-teman di mata kuliah akuntansi sektor publik gitu. Nah, jadi ini teman-teman, ini ada menu RPS akuntansi sektor publik. Jadi untuk lebih detailnya ada di RPS, nanti bisa teman-teman klik, nanti otomatis akan langsung mengunduh. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu gambaran kuliah kita, kontrak kuliah kita selama 1 semester. Yang selanjutnya Bumika akan menjelaskan tentang perbedaan organisasi bisnis dan organisasi sektor publik itu seperti apa. Dan kemudian yang kedua, Bumika akan memberikan tutorial bagaimana caranya menginstal aplikasi dan juga mengoperasikannya. Terima kasih teman-teman, semoga bahagia bersama Bumika belajar 1 semester akuntansi sektor publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan gambaran mengenai akuntansi sektor publik. Nah, topik kita kali ini mengenai perbedaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Sedikitnya ada 6 perbedaan antara organisasi sektor publik dengan sektor swasta. Yang pertama yaitu mengenai tujuan organisasi. Untuk organisasi sektor publik, tujuan organisasinya dia adalah bukan untuk mencari laba, atau bisa diistilahkan dia non-profit oriented. Sementara kalau di organisasi sektor bisnis, dia orientasinya tentu mencari laba. Perbedaan yang kedua yaitu mengenai sumber pendanaan. Kalau pemerintah atau sektor publik, sumber pendanaannya bisa berasal dari retribusi, pajak, hutang negara, laba BUMN, dan sebagainya. Sementara untuk yang sektor swasta, dia modalnya bisa dari modal sendiri, laba ditahan, utang kepada bank, dan sebagainya. Perbedaan yang ketiga yaitu mengenai pertanggungjawaban. Kalau pemerintah atau sektor publik, dia harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan DPR. Sementara kalau di sektor swasta, dia harus bertanggung jawab kepada pemegang saham atau stakeholder dan juga kreditor. Perbedaan yang selanjutnya yaitu perbedaan yang keempat mengenai struktur organisasi. Kalau di sektor publik, dia struktur organisasinya lebih kaku atau birokratis seperti itu. Sementara kalau di sektor swasta, dia lebih fleksibel. Perbedaan yang selanjutnya mengenai karakteristik anggaran, teman-teman. Nah, untuk karakteristik anggaran di sektor publik, dia hukumnya wajib terbuka, bisa diakses oleh siapapun. Sementara kalau di sektor swasta, dia tentunya tertutup untuk publik. Kenapa? Karena sumber pendanaannya dia bukan berasal dari masyarakat seperti itu. Perbedaan yang terakhir mengenai basis akuntansinya. Untuk di sektor publik, pemerintah ada yang masih menggunakan cash basis, ada yang menggunakan cash to accrual basis seperti itu. Sementara untuk organisasi sektor swasta, dia sudah menggunakan accrual basis.
kesempatan kita kali ini, saya akan membuat video tutorial aplikasi pembelajaran pada mata kuliah akuntansi sektor publik yang saya beri nama Arpusea. Arpusea sendiri merupakan kepanjangan dari Augmented Reality on Public Sector Accounting. Jadi sebagai informasi, aplikasi ini berbasis Android dan menggunakan teknologi Augmented Reality. Mungkin dari teman-teman juga pernah mendengarnya atau familiar gitu ya. Jadi teknologi augmented reality ini salah satu bentuknya adalah pada saat dulu boomingnya permainan Pokemon Go. Mungkin teman-teman pernah memainkan permainan itu kali ya. Nah, aplikasi ini menggunakan teknologi yang serupa. Pada dasarnya, cara kerja dari aplikasi ini yaitu dengan cara scan marker atau scan gambar seperti gambar-gambar berikut ini. Nah, nantinya setelah teman-teman scan gambar atau marker berikut ini, maka nanti otomatis akan muncul video animasi yang berupa penjelasan materi. Nah, selain video animasi yang merupakan penjelasan materi, nanti kalian juga akan menemukan kuis. Nah, kuisnya ini saya bentuk dalam permainan, yaitu dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi aplikasi Quizizz ini berada dalam aplikasi yang saya bikin ini. Semoga nanti teman-teman harapannya bisa lebih semangat belajar seperti itu ya. Nah, sebagai informasi tambahan, sebenarnya dalam waktu dekat saya juga akan membuat buku dari aplikasi ini. Jadi nanti akan ada buku akuntansi sektor publik, di mana di dalamnya ada materi dan juga ada aplikasi ini. Nah, nanti bisa teman-teman nikmati di kelas seperti itu. Oke, langsung saja kalau begitu, let's check it out. Jadi di sini untuk menggunakan aplikasi pertama kali maka kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Nah, caranya adalah dengan cara untuk beberapa HP Samsung seperti punya saya, kalian bisa search di sini ada ini pindai kode QR. Nah, kita arahkan di sini, kemudian kita ketuk di sini untuk membuka. Nah, otomatis nanti akan terhubung dengan aplikasi yang sudah saya simpan di Google Drive. Atau kalian apabila seandainya tidak ada menu tersebut di HP kalian, maka kalian bisa menggunakan aplikasi seperti ini. QR and barcode scanner. Nah, seperti ini. Nah, kita klik linknya. Seperti itu. Di Google Drive hanya sekali. Nah, ini adalah proses instalasi aplikasi. Kita tunggu sesaat. Nah, aplikasi ini sebenarnya memorinya tidak besar, teman-teman. Jadi kurang dari 100 MB, kisarannya antara 50 sekian sampai dengan 90 sekian. Jadi cukup ringan di HP-nya, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah proses instalasi selesai, maka akan muncul perintah seperti ini, yaitu apakah Anda ingin menginstal aplikasi ini? Teman-teman klik install. Nah, apabila seandainya ada pemberitahuan bahwasanya install aplikasi ini dapat berbahaya bagi HP Anda karena pengembang bukanlah pengembang yang terpercaya, maka teman-teman tetap install saja. Karena di sini saya mengembangkan sendiri dengan tim IT saya, insya Allah tidak akan berbahaya bagi HP-nya teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya kita buka tampilannya seperti apa. Nah, sebelumnya ada pertanyaan, izinkan Arpusea mengambil gambar dan merekam video. Teman-teman klik izinkan. Apakah boleh mengakses foto, media, dan file? Kalian klik izinkan. Nah, selanjutnya tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Tada! Nah, seperti ini teman-teman tampilan aplikasinya. Nah, sebelumnya coba kita lihat terlebih dahulu gimana sih hasil aplikasinya kalau sudah diinstal. Nah, ini teman-teman di huruf A ini. A, Arpusea, di mana A ini merupakan inisial dari aplikasi itu sendiri, begitu. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana sih aplikasinya setelah digunakan. Nah, langsung saja kita klik A ini. Nah, akan muncul halaman depan aplikasi seperti ini. Nah, sebagai informasi nantinya akan ada 5 marker atau 5 gambar yang berisi tentang materi. Kita klik materi terlebih dahulu.
Nah, kemudian kita arahkan ke marker 1, teman-teman, yang nantinya akan saya share ke teman-teman. Nah, marker 1 ini merupakan video animasi yang berisi penjelasan materi tentang pembagian organisasi sektor publik. Jadi, marker 1 ini merupakan pengantar dari mata kuliah akuntansi sektor publik, di mana berisi tentang organisasi sektor publik terbagi menjadi organisasi pemerintah dan non-pemerintah, di mana organisasi pemerintah terbagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian ada lagi organisasi non-pemerintah yang biasa kita sebut dengan entitas non-laba. Selanjutnya juga akan dijelaskan standar akuntansi yang diacu. Yuk langsung saja kita lihat bagaimana hasil scan markernya ya. Hai semua, kali ini kita akan belajar tentang organisasi sektor publik. Yuk kita mulai. Berikut adalah bagian dari organisasi sektor publik yang akan kita pelajari. Apa itu organisasi sektor publik? Organisasi sektor publik ialah organisasi yang memberikan jasa pelayanan kepada publik. Organisasi sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, organisasi pemerintah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintah pusat dan daerah yang standar akuntansinya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Nah, itu tadi adalah hasil scan marker atau gambar yang pertama. Sekarang kita akan lanjutkan scan marker gambar yang kedua, yang menjelaskan materi tentang entitas non-laba. Jadi sebagai gambaran, di dalam marker ini menjelaskan mengenai apa sih entitas non-laba itu, terus kemudian apa saja contohnya, terus kemudian karakteristiknya bagaimana, apakah berbeda dengan organisasi sektor privat seperti itu. Yuk kita langsung saja lihat. Video kali ini tentang organisasi nirlaba. Apa itu organisasi nirlaba? Organisasi nirlaba yaitu organisasi yang tujuan utamanya memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat atau menjalankan kegiatan sosial dan tidak memiliki motif untuk mencari keuntungan atau laba. Contoh dari organisasi nirlaba yaitu seperti museum, rumah sakit, sekolah, masjid, gereja, dan lain-lain. Nah, marker yang ketiga yaitu tentang ISHK 35 entitas non-laba. Jadi di sini isi dari marker ini merupakan standar akuntansi yang diacu oleh entitas non-laba. Seperti itu. Nah, kita saksikan dengan klik buka PDF. Maka selanjutnya akan tampil seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah standar akuntansi yang baru yang diacu oleh entitas non-laba, di mana sebelumnya entitas non-laba mengacu pada PSHK 45, akan tetapi mulai dari Januari 2020 entitas non-laba standar akuntansinya sudah mengacu pada ISHK 35, sehingga teman-teman nanti harus menyesuaikan dengan standar yang baru ini. Seperti itu. Nah, di sini standar akuntansinya bisa di zoom in, bisa di zoom out. Jadi isinya di sini adalah tentang macam-macam laporan keuangan, definisi secara detail, dan bagaimana bentuk laporan keuangannya. Ini akan menjadi pedoman bagi teman-teman ketika menyusun jurnal sampai dengan membuat laporan keuangan.